wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitati, NPM 1804040087, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Yang terhormat kepada Ibu Selvia Nuriasari sebagai dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kebijakan Moneter Islam dalam Sistem Keuangan Ganda. Yang pertama yaitu transmisi kebijakan moneter Islam. Dalam Askarya 2012, transmisi kebijakan moneter muncul sejak munculnya otoritas moneter yang terpisah dari otoritas fiskal. Otoritas moneter berkembang sejalan dengan berkembangnya bank sentral dari bank sirkulasi atau menerbitkan uang kertas atau fiat money yang ditandai dengan munculnya Bank of England atau BOE pada tahun 1694. Karena uang kertas sifatnya inflatoir atau karena tidak memiliki nilai intrinsik, maka tugas bank sentral berkembang termasuk mengatur jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan nilai mata uang atau inflasi. Hal ini tidak diperlukan ketika uang yang digunakan adalah uang intrinsik, seperti dinar emas dan dirham perak di masa masih adanya kekhalifahan Islam. Khalifah Islamiyah terakhir yaitu dinasti Utsmaniyah di Turki runtuh pada tahun 1924. Dalam kondisi ideal, pengendalian moneter menjadi sederhana saja, yaitu menjaga kelancaran dan ketersediaan uang beredar dalam perekonomian sesuai kebutuhan di sektor real, seperti yang dilakukan oleh Baitul Mal pada masa dahulu. Dalam kondisi tidak ideal seperti masa sekarang, di mana uang yang digunakan adalah fiat money yang mengandung riba dalam penciptaannya dan perbankan syariah yang masih menerapkan fractional reverse banking system yang menciptakan uang atau giral atau uang bank melalui money multiplier yang mengandung riba, maka pengendalian moneter Islam menjadi tidak sederhana. Mekanisme kebijakan moneter menurut Capra 2000 tidak saja hanya untuk mengatur penawaran uang agar seimbang dengan permintaan real terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar real dan sasaran-sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya. Berikut 6 unsur mekanisme kebijakan moneter atau instrumen kebijakan moneter menurut Capra. Yang pertama, target pertumbuhan dalam jumlah uang beredar dan monetary base. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatas kredit. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Yang keenam, teknik lain seperti membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar, rasio pemberian kembali pembiayaan, dan rasio pemberian pinjaman. Dilanjut materi yang kedua yaitu kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Adanya industri keuangan Islam menjadikan sistem keuangan yang selama ini banyak diterapkan di berbagai negara memiliki dua model yang berbeda atau sistem keuangan ganda, yaitu konvensional dan Islam. Sistem keuangan ganda muncul sejak berkembangnya industri keuangan Islam. Perkembangan ini diinisiasi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan begitu, mayoritas negara yang sudah menganut sistem keuangan Islam dikembangkan dengan mekanisme bottom up. Hanya minoritas yang memulai dari inisiatif pemerintah atau top down. Industri keuangan Islam memegang peranan yang cukup penting dalam sistem keuangan nasional secara keseluruhan, sehingga hal ini berpengaruh pada kebijakan moneter yang akan ditetapkan. Formulasi kebijakan moneter harus tepat sasaran dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksana industri keuangan Islam. Kebijakan moneter Islam dirumuskan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan moneter konvensional, namun dengan tetap memperhatikan nilai dan prinsip Islam.
Pada kasus di Indonesia, bank sentral yang bertugas yaitu Bank Indonesia memegang otoritas moneter tunggal yang mengatur kedua sistem keuangan, baik konvensional maupun Islam. Mengingat bahwa bank sentral sebagai otoritas moneter tunggal di sistem keuangan ganda, bank sentral harus bijaksana dalam merumuskan kebijakan moneter agar kedua bentuk sistem keuangan tersebut dapat selaras dan tidak saling bertentangan. Strategi untuk formulasi kebijakan harus diatur sedemikian rupa demi mencapai ke sistem keuangan yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan itu. Selain itu, Bank Sentral diamanahkan oleh undang-undang untuk dapat memfasilitasi penyediaan instrumen moneter Islam yang dapat berperan untuk mendorong pencapaian stabilitas harga melalui transmisi moneter yang sesuai prinsip Islam. Maka dari itu, diperlukan pemahaman dan konsepsi yang komprehensif dengan mensinergikan aspek keuangan dan prinsip Islam. Praktek kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda di berbagai negara pada umumnya masih berada dalam satu atap otoritas yang sama, yaitu Bank Sentral negara masing-masing, salah satunya di Indonesia. Baik kebijakan moneter Islam maupun kebijakan moneter konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu pencapaian stabilitas harga. Dalam menjalankan operasi moneter untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mengakomodasi kebutuhan kedua sistem moneter baik konvensional maupun Islam, maka otoritas mempertemukan keduanya dalam satu titik, yaitu pengelolaan likuiditas. Titik temu pada pengelolaan likuiditas akan memudahkan bank sentral dalam merumuskan kebijakan dengan menggunakan masing-masing instrumen, baik konvensional maupun Islam. Praktik penerapan kebijakan moneter Islam saat ini masih belum berjalan dengan optimal dan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor yang lain menurut Juhro, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pondasi dan kerangka sistem ekonomi Islam yang belum kuat. Bahkan di negara-negara muslim yang menerapkan dua ekonomi sistem, baik dari sisi moneter, keuangan maupun sosialnya, ekonomi Islam masih menjadi bayang-bayang dari ekonomi konvensional, sehingga masyarakat masih skeptikal terhadap orisinalitas sistem ekonomi Islam. Yang kedua, perkembangan sektor keuangan Islam yang belum maksimal hingga saat ini. Selain itu, sektor keuangan Islam sebelum memberikan sumbangsih yang signifikan pada sistem keuangan secara nasional. Yang ketiga, perumusan sistem moneter Islam yang ideal masih dalam proses pengkajian oleh para ahli moneter Islam, termasuk juga bagaimana mekanisme, tools, dan instrumen moneter Islam. Dalam kebijakan moneter Islam, pendekatan kuantitas uang lebih sesuai daripada pendekatan harga dengan menggunakan suku bunga sebagai tools utama dalam mekanisme transmisi moneter. Akan tetapi, tidak dikenal adanya tol suku bunga pendekatan kipas uang dari pendekatan suku bunga hubungan sama dalam mekanisme transmisi moneter, pendekatan harga dengan efektif sebagai instrumen dalam mekanisme transmisi mana itu masih diperkenankan, sehingga yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan moneter Islam yaitu bukan tingkat suku bunga melainkan persediaan uang. Selain itu, kebijakan moneter Islam memiliki beberapa sasaran dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem ekonomi Islam. Sasaran kebijakan moneter Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang adil dan merata. Dan yang ketiga, stabilitas nilai uang. Tujuan kebijakan moneter berbasis Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter yang berlaku secara umum atau konvensional, yaitu menjaga stabilitas nilai uang dan sistem keuangan sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.
Argumen ini juga diperkuat oleh pendapat terdahulu, yaitu dari Ibnu Qayyim, seorang ilmuwan muslim yang berpendapat bahwa mata uang harus memiliki nilai yang terjaga kestabilannya. Dengan demikian, pada praktik ekonomi yang semakin berkembang ini diperlukan kebijakan moneter yang dapat mewujudkan tujuan ini. Perbedaan antara moneter Islam dan moneter konvensional berasal dari konsep penggunaan uang. Konsep Islam hanya menekankan motif penggunaan uang pada aspek transaksi dan kewaspadaan. Motif spekulasi yang mendasarkan pada anggaran bahwa uang merupakan bentuk dari komoditas dianggap melanggar prinsip Islam, yaitu larangan masyir. Akselerasi likuiditas yang cukup melampaui kemampuan produksi pada sektor real dapat mengurangi kestabilan pada sistem keuangan dan selanjutnya memberikan distorsi pada proses pembangunan ekonomi. Walaupun memiliki tujuan yang sama dengan operasi moneter, memiliki beberapa perbedaan secara teknis. Perbedaan yang mendasar yaitu dari sisi jenis instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter Islam tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Contohnya, tidak diperbolehkan adanya transaksi jual beli utang atau buy dain, serta jual beli rate of return berbasis suku bunga. Mengingat hal tersebut, pembentukan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah menjadi sangat penting dalam perwujudan pelaksanaan sistem moneter Islam. Instrumen moneter syariah yang dihasilkan selayaknya memiliki tingkat kepatuhan terhadap prinsip Islam serta mempertahankan transmisi yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam fungsinya otoritas moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, memformulasikan kebijakan moneter menggunakan instrumen moneter Islam yang tepat dalam bingkai dual financial system yang memiliki satu payung otoritas yang mengedepankan satu sinyal kebijakan yang tidak bertentangan dengan filosofi ekonomi dan keuangan Islam. Yang kedua, melakukan formulasi kebijakan moneter yang pada awalnya fokus pada pengendalian uang yang beredar saja, kemudian menjadi fokus untuk menjaga keterkaitan antara jumlah uang di sektor moneter dan sektor real. Yang ketiga, melakukan eksplorasi keilmuan dengan mengajak para pakar moneter dalam rangka merumuskan kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dalam kondisi lingkungan keuangan yang ada di Indonesia, khususnya lingkungan dua financial system. Yang keempat, melakukan penyesuaian pada beberapa peraturan perundang-undangan agar kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan filosofi ekonomi syariah dapat diimplementasikan. Yang kelima, mendorong kelengkapan struktur dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan instrumen moneter Islam. Yang keenam, melakukan upaya berbagai cara untuk meningkatkan skala industri keuangan dan perbankan Islam dalam perekonomian negara. Dan yang untuk ketujuh yaitu tingkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan instrumen moneter Islam. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam pengembangan konsep kebijakan moneter Islam ialah mengkaji keterkaitan antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter Islam dan mengadopsi aspek-aspek dalam kebijakan moneter konvensional yang masih berjalan dan tidak menyimpang dari prinsip ekonomi Islam. Contohnya, pemilihan BI rate menggambarkan tingkat perkembangan inflasi yang disebabkan oleh berbagai channel kredit, nilai tukar, dan aset pricing. Dengan semakin berkembangnya transaksi aset real, maka porsi aset channeling menjadi semakin dominan sebagai komposisi pembentukan BI rate. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang mengedepankan transaksi di sektor real. Secara jangka menengah, Bank Indonesia dapat pula melakukan kajian mengenai benchmark sektor real sehingga produksi mengenai perbedaan antara BI rate dan produktivitas sektor real lebih dapat dipahami.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.